Halo semua. Dalam video yang lalu kita telah membahas tentang pengertian OSINT dan pelaku sistem OSINT atau yang kita sebut sebagai OSINT analis, serta sumber-sumber data OSINT yang dapat ditemukan. Kali ini kita akan membahas dua topik penting, antara lain siapa saja pengguna OSINT dan tipe pengumpulan OSINT. Kita masuk pada bagian yang pertama. Siapa saja yang dapat menggunakan OSINT? OSINT dapat menghasilkan informasi yang sangat berharga bagi beberapa kelompok. Berikut ini adalah kelompok, organisasi, individu yang dapat menggunakan OSINT dan motivasi mereka untuk mengumpulkan data open source intelijen. Yang pertama, bidang pemerintahan. Badan milik pemerintahan, terutama Departemen Militer, dianggap sebagai konsumen terbesar OSINT. Pemerintah melakukan OSINT untuk tujuan yang berbeda, seperti keamanan nasional, kontraterorisme, penelusuran teroris melalui cyber, memahami sudut pandang masyarakat domestik dan luar negeri mengenai berbagai subjek, memasok pembuat kebijakan dengan informasi yang diperlukan untuk dapat membuat kebijakan internal dan eksternal mereka, dan menggunakan media luar negeri untuk mendapatkan maksud dari berbagai peristiwa. Yang kedua, bidang organisasi internasional. Organisasi seperti PBB menggunakan OSINT untuk mendukung operasi pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia. Organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Internasional menggunakan OSINT untuk membantu mereka dalam upaya penyaluran bantuan di saat terjadi krisis atau bencana. Mereka menggunakan informasi OSINT untuk melindungi rantai pasokan mereka dari kelompok teroris dengan menganalisis situasi media sosial, situs pesan internet untuk memprediksi tindakan teroris di masa depan. Yang ketiga, bidang penegak hukum. Polisi menggunakan OSINT untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan, kekerasan seksual, pencurian identitas, dan kejahatan lainnya. Biasanya dengan cara memperhatikan kata kunci dan gambar tertentu yang dipasang masyarakat dalam channel media sosial mereka, yang dapat membantu mencegah kejahatan sebelum terjadi. Yang berikutnya, bidang industri bisnis. Seperti yang sudah kita bahas di awal, informasi adalah kekuatan bagi bisnis. Dengan menggunakan OSINT untuk meneliti pasar baru, memantau kegiatan kompetitor mereka, merencanakan aktivitas pemasaran, dan memprediksi apapun yang dapat
mempengaruhi operasional mereka, dan mengancam pertumbuhan di masa depan. Bisnis juga menggunakan informasi OSINT untuk tujuan non-finansialnya, seperti untuk menghindari kebocoran data karena mengetahui bahwa informasi rahasia bisnis dan celah keamanan dalam jaringan telah terekspos sebelum orang yang berniat jahat mengetahuinya. Tentu hal itu merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Bisnis juga menggunakan OSINT untuk membuat strategi trade intelligence dengan cara menganalisis sumber-sumber OSINT, baik dari luar maupun dari dalam organisasinya. Dan kemudian menggabungkan informasi ini dengan informasi lainnya untuk mencapai kebijakan manajemen risiko cyber yang sangat efektif dan dapat membantu mereka melindungi kepentingan finansialnya, reputasinya, dan basis pelanggannya. Kemudian yang berikutnya, grup cyber security dan cybercrime. OSINT digunakan secara luas oleh para hacker dan penetration tester untuk mengumpulkan informasi mengenai target online tertentu. OSINT juga dianggap sebagai alat yang berharga untuk membantu melakukan serangan social engineering. Fase pertama dari setiap metodologi penetration testing dimulai dengan pengintaian, yaitu dengan menggunakan OSINT. Kemudian yang berikutnya, golongan masyarakat individu yang sadar akan privasi. Mereka adalah masyarakat umum yang mungkin ingin mengetahui bagaimana cara orang lain dapat membobol perangkat mereka dan hal apa yang diketahui oleh penyedia layanan internet tentang mereka. Mereka mungkin juga ingin mengetahui tingkat paparan online agar dapat menutup celah keamanan dan menghapus data pribadi yang mungkin telah terpublikasi secara tidak sengaja. OSINT adalah alat yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana identitas digital Anda terlihat di dunia luar, sehingga memungkinkan untuk menjaga privasi Anda. Masyarakat secara individu juga dapat menggunakan OSINT untuk menghindari pencurian identitas mereka. Dan yang terakhir, kelompok teroris. Teroris menggunakan OSINT untuk merencanakan serangan, mengumpulkan informasi tentang target sebelum menyerang. Misalnya menggunakan Google Maps untuk menyelidiki lokasi. Menyiapkan para penyerang dengan cara menganalisis situs media sosial. Memperoleh informasi militer yang secara tidak sengaja dibeberkan oleh pemerintah, contohnya seperti cara membuat bom dan lain sebagainya. Dan menyebarkan propaganda mereka. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu tipe pengumpulan OSINT. Pengumpulan OSINT dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 tipe metode utama, yaitu pasif, semi-pasif, dan dengan cara aktif. Pemilihan penggunaan tipe pengumpulan ini tergantung pada skenario dan jenis informasi yang Anda inginkan. Pengumpulan data pasif. Ini adalah tipe metode yang paling sering digunakan ketika mengumpulkan informasi OSINT. Secara sadar, sebagian besar metode pengumpulan OSINT harus menggunakan pengumpulan pasif
karena tujuan utama pengumpulan OSIN adalah untuk mengumpulkan informasi tentang target melalui sumber daya yang tersedia untuk umum. Yang kedua, tipe semi-pasif. Metode ini lebih bersifat teknis. Tipe pengumpulan seperti ini dilakukan dengan cara mengirimkan lalu lintas atau traffic internet ke server target untuk memperoleh informasi umum tentang target tersebut. Traffic ini harus menyerupai traffic internet biasa, sehingga dapat menyamarkan kegiatan pengintaian dan tidak menarik perhatian. Dengan cara ini, Anda tidak melakukan investigasi mendalam terhadap sumber daya online target, tetapi hanya menginvestigasi secara ringan tanpa menimbulkan kecurigaan apapun di dalam grup yang sedang Anda selidiki tersebut. Berikutnya, tipe pengumpulan secara aktif. Dalam tipe ini, Anda langsung berinteraksi dengan sistem untuk mengumpulkan informasi tentang sistem tersebut. Tetapi, target boleh mengetahui adanya proses pengintaian karena orang atau entitas yang mengumpulkan informasi akan menggunakan teknik canggih untuk dapat memperoleh data teknis tentang target infrastruktur, seperti mengakses port terbuka, melakukan pemindaian terhadap celah keamanan, pemindaian aplikasi server web, dan lain sebagainya. Traffic ini akan terlihat seperti perilaku yang mencurigakan dan kemungkinan besar akan meninggalkan jejak. Demikianlah pembahasan tentang Open Source Intelligence. Pada bagian ini, kita telah membahas terkait penggunaan OSIN dan tipe-tipe pengumpulan OSIN. Dalam part berikutnya, saya akan menyajikan pembahasan inti dari topik Open Source Intelligence, antara lain, cara menggunakan OSIN, tips untuk menggunakan OSIN, dan alat-alat atau tools yang bisa digunakan untuk mendukung OSIN. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share jika informasi yang saya bagikan ini bermanfaat. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.